Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatul iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dalam melakukan pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin arsalakumullah, kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Ali Imran ayat 142 halaman 68. Ali Imran ayat 142. Kita bahas tajwidnya dulu. Idhar syafawi, mim mati atau mim sukun bertemu dengan ha secara terpisah. Hasim be qalqalah sugro, huruf ba yang mati di tengah-tengah kata. Tum idhar safawi, ang ifa hakiki atau ifa abad ya. Nun mati ketemu ta secara terpisah, jadi betul-betul dibaca samar ya. Tad qalqalah sugro, khulul alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Jadi lamnya dibaca jelas. Janna gunna, nun bertasdid gunna. Gunna itu mendengung ya. Walamma gunna juga. Huruf gunna hanya dua, nun dan mim yang bertasdid. Ma matobi alif ya'lamil tarkik lafzul jalalah, atau lebih tepatnya huruf lam didahului kasrah. Ya'lamil hulla alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Di matabi'iyya ja mad badal, hadu matabi'iyya wawu, minkum ihfa akal. Jadi nun mati ketemu kapnya itu dibaca sepintas saja karena dalam satu kata. Walaupun sebetulnya awalnya terpisah itu Pak. Min tersendiri, kum tersendiri. Kemudian digabung jadi minkum. Kum idhar safawi. Wa ya'lamas alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. So mad badal birin mad arid lisukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya kita sampaikan bahwa masuk surga itu perlu biaya gitu ya. Orang masuk surga itu perlu mengeluarkan modal gitu.
Kenapa perlu mengeluarkan modal? Karena orang yang masuk neraka pun itu mengeluarkan biaya. Orang yang masuk neraka pun mengeluarkan modal. Dulu modal yang dikeluarkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab itu ratusan juta atau mungkin miliaran untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Hari ini pun modal yang dikeluarkan oleh orang-orang yang anti-Islam ya miliaran, bahkan mungkin triliunan. Jadi jika masuk neraka saja mengeluarkan biaya, maka terlebih-lebih untuk masuk surga. Jika perjuangan di jalan syaitan saja perlu modal, maka terlebih-lebih perjuangan di jalan Allah. Nah, maka di ayat 142 ini Allah mengingatkan kita nih. Am hasibtum, apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka? Kalian di sini adalah orang-orang beriman gitu. Jadi khitab ayat ini, perkataan ayat ini itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang saat itu mereka adalah orang-orang yang tidak mau berjuang di jalan Allah, atau orang-orang yang menganggap bahwa masuk surga itu mudah gitu, tanpa ada perjuangan, tanpa ada pengorbanan. Jadi apakah kalian mengira, wahai orang-orang yang beriman? Nah, ini pertanyaannya pertanyaan bernada negatif gitu, bukan bernada positif. Jadi bernada sindiran. Itu sering disebutnya istifham ingkari. Istifham ingkari. Apakah kalian mengira ang tadkhulu, bahwa kalian akan masuk al jannata, surga, bahwa kalian akan mudah untuk meraih surga, bahwa akan sesederhana itu kalian akan menempati surga. Walamma, sedangkan belum, ya'lami, mengetahui, Allahu Allah. Ini jangan dipahami begini, jangan dipahami Allah itu tidak tahu gitu. Jangan dipahami Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak tahu. Tapi maksudnya begini nih, sementara Allah itu belum melihat dengan jelas, dengan nyata. Kenapa perlu melihat dengan jelas dan nyata? Sebab kan apa yang dilakukan oleh manusia itu nanti akan menjadi saksi itu, Pak. Akan menjadi saksi. Jadi orang umpamanya nih, kenapa orang yang gugur dalam medan perang itu dikatakan syuhada itu? Karena nanti kan kegugurannya di medan perang itu akan menjadi saksi. Semua apa yang dilakukan oleh kita hari ini itu akan menjadi saksi kelak di yaumul akhir. Dan saksi itu, persaksian itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi sesuatu yang akan menjadikan dirinya itu layak atau tidak masuk ke dalam surga itu. Disitulah adilnya Allah itu, Pak. Coba kalau begini nih, kalau sesuatu itu
apa yang dilakukan oleh seseorang itu tidak ada buktinya gitu. Tidak ada buktinya. Kemudian nanti kelak di yaumul akhir orang itu di hadapan pengadilan Allah bukti-buktinya tidak ada. Sebagian orang mungkin akan tidak menerima apa yang diputuskan oleh Allah itu. Tapi kalau semua yang dilakukan oleh Allah itu semuanya terekam dengan jelas, kemudian tercatat dengan jelas, lalu di yaumul akhir akan datang sebagai saksi, maka kan tidak bisa mengelak lagi gitu. Nah, makanya di sini muncul kalimat walam ya'lamillahu. Sedangkan Allah itu belum melihat dengan jelas, dengan nyata. Bahkan ada yang mufasir yang menafsirkan begini, sementara Allah itu belum melihat sesuatu yang sesuatu itu diketahui oleh manusia, dilihat oleh manusia. Jadi kalaulah umpamanya nih ada orang yang gugur di medan perang, kesahidannya pun itu diketahui orang. Bukan berarti ria, bukan. Orang lain pun tahu bahwa dia itu gugur sebagai syuhada. Ada orang umpamanya yang rajin bersedekah, sekalipun tidak ria orang tahu. Ada orang yang rajin sholat, sekalipun dia tidak berniat ria dan sum'ah, tapi orang pun tahu bahwa dia itu rajin sholat gitu. Nah, itu ada yang menafsirkan bahwa walam ya'lamillahu itu seperti itu. Sebelum Allah itu mengetahui, dan apa yang diketahui oleh Allah pun diketahui juga oleh manusia pada umumnya. Apa yang belum Allah ketahui itu, apa yang Allah belum ketahui dengan pasti itu, alladzina orang-orang yang jahadu, yang berjihad, minkum di antara kalian. Nah, ini kalau kita lihat kronologis turunnya ayat ini itu berkaitan dengan perang Uhud gitu, Pak. Perang Uhud. Sehingga secara tekstual kata jahadu di sini adalah perang dalam arti mengangkat senjata gitu, Pak. Jadi kan pengertian jihad itu cukup luas, Pak. Jihad itu, makna jihad itu cukup luas. Ada barangkali dari makna yang terendah, teringan, sampai makna yang terberat, tertinggi. Jihad itu kan bisa dimaknai menuntut ilmu gitu, Pak ya. Kayak beginilah, ini kan jihad. Yang kedua, jihad itu bisa dimaknai melawan hawa nafsu, gitu. Jihadun nafas gitu. Yang ketiga, jihad itu bisa dimaknai mencari nafkah itu, berjihad. Atau jihad itu bisa dimaknai seorang istri yang melahirkan anak, itu kan perlu berjihad, berjuang. Ada juga jihad itu menyampaikan amar ma'ruf nahyil munkar gitu. Terlebih-lebih di hadapan penguasa yang zalim, itu jihad. Ada juga jihad itu dalam arti mengangkat senjata, memerangi orang-orang kafir. Yang tentu pengertian jihad itu akan dikembalikan kepada situasi dan kondisi yang ada di suatu tempat gitu. Kalau dalam suatu tempat atau suatu negara yang sedang terjadi perang gitu, maka jihad yang tempat itu adalah mengangkat senjata gitu, Pak. Jihad yang tepat itu umpamanya nih dulu gitu, ketika perang berkecamuk antara Indonesia lah katakanlah melawan Belanda, atau antara
rakyat Indonesia melawan komunis, ya saat itu jihad yang paling tepat itu mengangkat senjata, bukan mencari ilmu gitu. Karena situasi dan kondisinya menuntut untuk mengangkat senjata gitu. Tapi bagi negara-negara yang sudah merdeka gitu, sudah aman gitu ya, jihadnya itu disesuaikan dengan tuntutan ataupun kebutuhan daerah tersebut. Nah, seperti negara kita kan Indonesia itu boleh dibilang gitu ya, karena situasinya aman gitu, dalam tanda petik gitu. Mungkin berjihadnya itu bisa menuntut ilmu, atau berjihadnya itu adalah mengatakan yang hak di hadapan penguasa yang zalim gitu Pak. Atau bisa juga jihadnya itu umpamanya menyantuni, membantu yatim piatu, fakir miskin gitu. Jadi dikembalikan makna jihad itu dikembalikan kepada tuntutan daerah negara masing-masing, atau dikembalikan kepada situasi dan kondisi. Kenapa kita perlu sampaikan seperti ini? Kan seringkali hari ini orang memahami jihad itu parsial. Ada orang yang memahami jihad itu melulu gitu Pak, mengangkat senjata. Ya itu kan kemudian menafikan jihad yang lain. Jadi hanya memahami jihad itu mengangkat senjata dan tidak menerima makna yang lain. Itu tidak tepat juga. Ada juga yang memaknai jihad itu melulu hanya menuntut ilmu, sementara mengangkat senjata ditiadakan atau dinafikan. Itu tidak benar juga. Karena yang namanya perjuangan dan pengorbanan itu sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kayak sekarang beginilah Pak, para pemuda, katakanlah para pemudanya di Palestina ya, kemudian sedang terjadi konflik perang dengan Israel umpamanya. Lalu para pemudanya itu malah menghafal Al-Quran aja Pak, tok menghafal Al-Quran tok gitu, tanpa mau mengangkat senjata. Itu tidak tepat juga gitu. Karena Palestina itu harus diperjuangkan dengan mengangkat senjata gitu. Nah itu, jadi dilihat sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi kalian jangan mengira bahwa kalian itu akan masuk surga sementara Allah belum melihat dengan pasti, belum melihat dengan nyata. Bahkan apa yang Allah lihat dengan nyata pun itu belum dilihat oleh manusia. Siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian? Wa ya'lama, nah ini kata lamanya mengikuti yang sebelumnya Pak. Wa ya'lama di sini itu maksudnya walamma ya'lama, dan Allah pun belum melihat dengan nyata siapa as-sabirin, orang-orang yang sabar. Karena begini Pak nih, seringkali kan orang itu kalau dalam situasi aman, nyaman, tentram, itu melakukan ketaatan pengabdian kepada Allah itu mudah Pak, mudah. Orang sehat gitu Pak, orang sehat itu kan potensi untuk katakanlah nih pengaji, sholat berjamaah itu besar, sehingga memungkinkan dia mudah untuk melakukan semua itu. Orang mungkin hartanya bergelimangan gitu, banyak di mana-mana. Untuk
melakukan ketaatan yang namanya infak sedekah itu mudah. Tapi coba ketika hartanya barangkali berkurang, mau nggak dia gitu Pak untuk berinfak bersedekah gitu. Orang dalam situasi aman gitu mengatakan yuklah perang gitu kan gitu Pak, yuklah perang gitu dalam situasi aman. Tapi ketika dalam situasi konflik, kira-kira dia mau mengatakan yuklah perang atau tidak gitu. Atau ketika melihat musuh sudah pegang golok, pegang senapan, dia masih mengatakan yuklah perang, masihnya gitu. Nyalamun situasinya seperti kieu mah ciganu wanian gitu Pak. Yuklah perang. Pada musuhna gitu aya teu katingali gitu. Jadi ciganu wani gitu Pak. Nah, makanya di sini muncul kata-kata waya lamas sabirin. Jadi akan teruji keimanan seseorang itu, akan teruji sejauh mana tingkat mujahadah seseorang itu, akan teruji tingkat kesabaran seseorang itu ketika seseorang itu menghadapi kesulitan-kesulitan. Kalau dalam situasi yang senggang, situasi yang aman, nyaman, ya bisa saja kan lisan mengatakan dengan mudah. Tapi kalau sudah situasinya memang menuntut untuk berperang, apa betul gitu apa yang dikatakan di situasi aman itu bisa diwujudkan? Nah, makanya muncul nih di ayat 143 nih, walaqad, dan sungguh-sungguh, kungtum itu kana plus angtum itu digabung, kungtum, keadaan kalian dahulu, tamannauna itu mencita-citakan al mauta, kematian, min qabli, sebelum angtal kau kalian menemuinya. Jadi begini nih Pak nih, setelah perang Badar umat Islam kan dapat kemenangan. Umat Islam itu bisa mengalahkan orang-orang musyrik Mekah itu dengan ini ya, dengan mudah lah, boleh katakan dengan mudah. Bayangkan saja itu kan umat Islam jumlahnya 300 bisa mengalahkan 1000 dengan mudah. Nah, makanya mereka yang tidak ikut dalam perang Badar itu mereka mengatakan, menuntut kepada Rasulullah kapan perang lagi? Nah, kita mencek bahasa orang apa? Rasulullah kapan perang lagi? Gitu. Padahal kemarin di perang Badar terikut kita. Tapi supaya terkesan oleh Rasulullah bahwa orang ini menyesal tidak ikut dalam perang Badar, supaya terkesan orang ini betul-betul mendukung Rasulullah, supaya terkesan bahwa orang ini pemberani, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kapan akan perang lagi? Itu. Tetapi itu kan dalam situasi aman, bukan di situasi perang gitu Pak. Maka ketika terjadi perang Uhud, nah, faqad ra'aitumuhu, faqad maka sungguh-sungguh ra'aitumuhu, kalian telah melihat situasi perang, bahkan melihat di situ potensi kematian itu besar. Malah wa antum tangzurun, kalian menyaksikan. Nah, ini menunjukkan kalimat begini nih, mereka orang-orang yang tidak ikut dalam perang Badar lalu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan atau mau perang lagi, saya mau ikut. Ya Rasulullah, hayulah orang perang, saya sekarang mau ikut. Nah, ketika sudah terjadi di hadapan mereka itu,
bahwa akan terjadi perang Uhud, musuh sudah kelihatan besar, persenjataan pun sudah kelihatan lengkap. Nah biasanya orang-orang seperti itu nyalinya itu ciut lagi tuh Pak. Mereka itu biasanya kabur duluan gitu. Nah disinilah menunjukkan bahwa Allah itu memotivasi Rasulullah ataupun mengingatkan Rasulullah bahwa seorang pemimpin itu harus jeli gitu. Jeli di dalam merespon perkataan para pengikutnya. Jadi ada orang yang mengatakan kapan perang lagi, nah, itu hanya sebatas basa-basi gitu Pak, basa-basi aja dia, supaya tidak dikatakan ini, supaya tidak dikatakan bahwa mereka itu tidak mendukung Rasulullah, atau supaya dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang setia kepada Rasulullah. Itu harus jeli nih, menangkap, menyimak apa yang dikatakan oleh para pengikutnya itu. Dan kan terbukti Pak, terbukti ketika dalam perang Uhud banyak orang-orang yang sebelumnya bercita-cita untuk mati, tapi pas perang Uhud mau dimulai, mereka kan kabur duluan gitu. Mereka membelot gitu Pak. Bahkan sampai jumlahnya itu 300 orang itu kan yang meninggalkan medan Uhud itu. Nah ini pun sebuah sindiran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelumnya kalian pasca perang Badar, ini orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan nih. Orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan pasca perang Badar itu berkata kepada Rasulullah, kami itu ingin sekali mati syahid ya Rasulullah. Namun cek bahasa orang lain, saya mau perang di barisan terdepan gitu Pak. Saya menyesal tidak ikut dalam perang Badar. Nanti kalau ada perang lagi saya mau terdepan gitu. Nah ketika terjadi perang Uhud, apa yang mereka katakan itu tidak terbukti gitu. Ketika melihat musuh sudah banyak, persenjataan lengkap, perkataan mereka itu tidak terbukti. Nah sebetulnya dalam kehidupan kita pun sering Pak, sering dalam kehidupan kita itu sering. Ya jangan jauh-jauh dalam hal perang gitu Pak, dalam hal-hal yang ringan-ringan saja, anu masih kena jauh karena nyawa gitu. Terkadang kan lamun sebelumnya terdengar ucapan itu semangat, manis gitu, tapi kalau sudah waktunya tidak seperti itu. Nah makanya begini Pak, untuk menilai seseorang itu tidak bisa ujug-ujug gitu. Untuk menilai seseorang itu perlu proses, perlu waktu yang panjang gitu. Umpamanya begini nih, ada orang mengatakan saya siap mati syahid katanya Pak. Dinilai saja bagaimana dia itu umpamanya sholat tahajudnya gitu. Bagaimana dia itu sholat berjamaahnya gitu. Bagaimana dia itu infak sedekahnya. Itu dari situ akan kelihatan itu Pak. Kenapa? Karena kan sholat tahajud, infak sedekah, sholat berjamaah itu jauh lebih ringan risikonya ketimbang berperang gitu Pak. Jadi orang tidak mungkin mau berperang, mau gugur sebagai syuhada kalau berjamaah saja tidak mau, tidak mungkin itu Pak. Tidak mungkin orang itu mau berangkat ke medan perang kalau tahajud saja tidak mau. Tahajud kan hanya melawan dingin, melawan ngantuk gitu Pak. Perang kan resikonya nyawa itu. Nah dari situ semua akan terukur, dan tentu Rasulullah sangat paham betul nih. Orang-orang yang mengatakan kami ingin mati di jalan Allah dengan benar, dengan orang-orang yang mengatakan kami ingin mati di jalan Allah hanya hiasan bibir saja, beliau tahu betul.
Dan itu kan terbukti dalam perang Uhud itu mereka itu membelot meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah itu dalam kondisi kritis itu dalam perang Uhud itu. Jadi melihat Rasulullah terluka kan, sampai beliau terkena ini gigi geraham beliau sampai terluka. Para ulama mengatakan sepertiga badan Rasulullah itu terluka, sepertiga itu. Nah, mestinya orang-orang yang mengatakan kami siap mati di jalan Allah itu melihat Rasulullah seperti itu jangan lari gitu. Nah, ini kan sebuah motivasi dan mengingatkan kita Pak hari ini. Jadi ketika kita nih umpamanya mengatakan atau bercita-cita untuk melakukan sesuatu yang baik, itu diusahakan harus didukung dengan proses-proses yang logis lah, proses-proses yang panjang. Karena untuk mencapai sesuatu yang berat itu harus melalui proses-proses yang ringan dulu, bertahap sampailah kepada puncaknya. Kan yang namanya jihad itu kan itu puncak Pak, puncak. Yang namanya jihad itu adalah puncak sebuah perjuangan, dalam arti jihad mengangkat senjata. Lalui dulu itu dengan rajin melakukan ketaatan yang ringan-ringan dulu. Makanya Rasulullah itu sebelum memberangkatkan para sahabat ke medan perang itu kan beliau membina para sahabat itu di Mekah kan 13 tahun Pak, 13 tahun. Ini sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka betul-betul apa yang diucapkannya siap mati di jalan Allah sesuai dengan prakteknya, itu dibinanya itu di Mekah saja sudah 13 tahun itu Pak. Maka ketika hijrah ke Madinah 2 tahun kemudian berangkat ke medan Badar, betul-betul siap mati itu, betul-betul, karena betul-betul pembinaannya sudah cukup mapan itu. Nah, inilah menunjukkan pentingnya sebuah proses. Jadi 2 ayat ini nih mengingatkan kita sekaligus sindiran dari Allah gitu ya, bahwa untuk meraih surganya Allah itu harus melalui 2 proses. 1, adanya mujahadah ya, perjuangan dan pengorbanan. Yang kedua, adanya kesabaran. Nah, menunjukkan muncul kata kesabaran itu di situ adanya kesulitan, Pak. Kesulitan. Walaupun yang namanya sabar itu bisa juga berkaitan dengan kenikmatan, tapi dominannya berkaitan dengan kesulitan yang namanya sabar itu. Tentu sabar baik dalam hal yang berkaitan dengan fisik, Pak. Kan perjuangan itu mungkin terluka, Pak. Atau sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Mungkin orang dalam perang itu ingin lari dari medan perang, itu kan maksiat. Atau sabar dalam melakukan ketaatan, umpamanya taat kepada pemimpin gitu Pak, taat kepada komando pemimpin. Atau sabar dalam melakukan ketaatan itu memaafkan musuh apabila musuh itu sudah menyatakan masuk Islam. Itu kan perlu kesabaran untuk memaafkannya itu. Jadi sabar di sini maknanya luas nih, maknanya luas. Ada yang berkaitan dengan fisik, ada yang berkaitan dengan menjauhi kemaksiatan, ada yang berkaitan dengan melakukan ketaatan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.